Diarep gitu atau di jalan. Maka kalau menentukan sebenarnya adanya kajian kajian al-hadis dari kalam maka dari seperti plus empat. Assalamualaikum
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Allah rahmatullah, rahmat yang kata rahmat Allah dan izin Allah azza wa jalla wahdah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa menghadiri undangan Allah, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita itikaf sejenak untuk memakmurkan masjid. Maka mudah-mudahan bapak, ibu, hadirat di rumah masjid ini menjadi penunggu dosa, dan mudah-mudahan sholat maghrib yang telah kita laksanakan dan ibadah sendiri diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-hadis Sari Asr. Adapun hadis yang ke-12 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami, merupakan tanda baiknya Islam itu, al-mar'i, seseorang, tarkuhu, meninggalkannya, ma la ya'ni, meninggalkan dari sesuatu yang tidak berguna. Jadi agungnya Islam, salah satu indikasinya adalah seseorang itu mau meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Nah, kenapa sesuatu tidak berguna itu bisa meruntuhkan, bahkan bisa berkurang kualitas Islamnya? Karena ketika kita hancur bahasa Sunda di dalam sesuatu yang tidak berguna, maka akan membuat lemahnya iman. Min kalami barisah, dari ucapan sebagian zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu, man alama anna kalama, barang siapa yang menyadari anna kalamahu, atas ucapannya, min amalihi, dari perbuatannya, diaman, kila kalamu, maka akan sedikit berbicara. Diaman ila bima yani, dan sesuatu yang tidak berguna. Jadi orang-orang soleh, para sahabat, para tabi'in, Imam Syafi'i rahimahullah taala, orang-orang yang terkenal di zamannya dan terkenal zaman sekarang, mereka itu kalau berbicara terbatas. Bicaranya tidak ngawur, bicaranya itu tertata, tersusun. Makanya orang-orang yang berdakwah tidak akan berani bicara kalau tanpa ada persiapan. Jadi saya persiapannya sebentar Bapak Ibu ya. Pulang dari Cicalengka ke sini ya, langsung buka sejenak kitab ini ya, karena bukan jadwalnya, hanya persiapannya sangat singkat, tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Karena hanya dalilnya atau hadisnya sangat singkat. Nah, menurut ulama salaf itu, ciri orang-orang yang menjaga sesuatu yang dia tidak mau hancur masuk kepada ranah yang ranahnya itu tidak bermanfaat, maka indikasinya, cirinya, yaitu ucapannya sedikit. Ya. Wa man sa'ala amala yadihi sami'a ma la yardi. Dan kalau misalkan dia bertanya, ada orang yang bertanya sesuatu tapi pertanyaannya tidak bermanfaat, dia tidak mau mendengar. Jadi kalau ada orang yang bicara sesuatu, masalah sesuatu yang tidak bermanfaat, dia tidak mau mendengar. Ya, karena sesuatu yang tidak bermanfaat tidak akan diridhoi Allah Azza wa Jalla wahdah. Itu orang-orang soleh itu saking aktifnya, dia tidak mau berteman dengan orang-orang yang tidak menambah keyakinannya, tidak menambah ilmunya. Makanya mereka akan memilih teman, memilih komunitas, memilih majelis. Bagaimana caranya tumbuh keimanannya? Ini ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, bahkan wakila inna hadal hadis, dan hadis ini min jawami kalami
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mimma la yaqul ahadun qablahu. Di hadis ini ya sesuatu yang tidak diucapkan kepada selain sebelumnya. Artinya ya karena hadis ini sangat singkat dan hanya orang-orang tertentu yang mau mengamalkannya. Kebanyakan orang itu banyak bicara, yang banyak bicara penceramah, karena mungkin banyak yang sesuatu yang tidak dengan ilmunya atau sesuatu yang gharihah, yang cawoka, yang jorang. Nah ini bahaya apa itu? Ya, karena yang memantaunya itu malaikat. Jadi kalau ucapannya itu tidak baik, dicatat tidak baik. Walaupun itu metode dakwah dan metode dakwah itu tidak boleh keluar dari sesuatu yang Allah murkai. Gak pantas kalau misalkan di masjid keluar cacing coklat, gak pantas. Atau sesuatu yang mahal menjelekkan orang lain, menghina orang lain, tidak pantas. Karena Rasul itu kalau menyampaikan itu membuat orang itu takut, bahkan menangis. Makanya metode itu ada metode yang membuat banyak tertawa, ada orang yang membuat dakwahnya itu membuat tersentuh hatinya, bahkan bisa masuk Islam dengan apa yang dia sampaikan, dan mungkin hatinya terus ya semakin tahu dan takut sama Allah. Nah ini. Jadi baru poin yang saya muliakan, ya, penyebab orang itu kenapa itu banyak turun imannya, karena banyak bicara sesuatu yang tidak bermanfaat, banyak berkumpul kepada sesuatu yang tidak manfaat. Maka hadis ini singkat, tapi begitu banyak ya, sangat banyak manfaatnya kalau kita perhatikan hadis ini. Wa amma ma ruwiya fi suhubi syis, untuk ya tesis terkait para nabi. Syis itu nabi kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir itu ada kisah-kisah para nabi yang bagi kita itu kan 25 nabi. Nah, ketika itu Ibnu Katsir menulis kitab itu khusus tentang para nabi, namanya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Disebutkan bahwasanya nabi kedua itu ya, itu bukan Nabi Idris. Ada Idris Nuh Saleh kan ya. Tapi sebenarnya nabi yang kedua itu Nabi Syith. Bukan Syith, S Y I T S. Sa ya. Ya, Syith ya. Nah, apa itu Syith? Ya. Nabi Syith itu anak kelima dari baginda Nabi Adam alaihi salam. Ketika yang namanya Habil dibunuh oleh Qabil, maka Allah kirimkan anak kelima. Kalau yang tadi dua itu kembar, ya kayak Qabil, Habil, kemudian Labuda, kelima itu kembar akhirnya. Tapi kalau Syith ini itu tidak kembar. Maka nama ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, dan aktivis itu adalah anugerah Allah. Hebat. Jadi Nabi Adam itu punya anak yang kelima, dan itu adalah nabi kedua setelah Nabi Adam, namanya Syith, dan itu artinya anugerah Allah. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan nama itu, cari ya akal atau nama yang namanya itu bermanfaat. Ya, karena nama itu adalah doa. Bahkan dalam kitab Muqarrar Hadis itu harus dibacakan, diberikan nama itu ada kalimat Muhammad atau Ahmad. Ya, makanya ada adab-adabnya. Kalau ada namanya Ahmad jangan dihina. Asal si Ahmad, itu pantas. Ayat hadisnya. Dan itu ada hadis dalam Muqarrar Hadis kalau dasar 100 lebih lah. Ya, ketika saya terjadi cerita itu ada. Saya maksa gitu. Ternyata kita harus memberi nama kepada anak kita, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, boleh. Ya, asal jangan Yasin Abu Jahal, ya. Atau Muhammad Abu Jahal, jangan. Pokoknya kita harus tahu artinya kalau memberikan nama. Dan jangan salah tasdidnya. Muhammad enggak pakai M maksud gaya, double ini enggak, misalkan aja kurang bertanya kepada ustaz mungkin atau kepada yang pakar pada bahasa Arab. Ya, kalau Allah jangan Allah. L-nya 2, kan ada tasdid ya. Nah, jemaah sekalian kalau muslimin rahimahumullah, jadi Syith itu adalah nabi kedua ya dari Nabi Adam alaihissalam, wa Ibrahim, dan dari suku Ibrahim alaihima, semoga Allah memberikan rahmat ridho kepada keduanya, wa ala nabiyina, atas nabi kami afdhalus salatu wassalam, ya, yang paling afdhal,
yang lebih utama salawat dan salam kepadanya man adada kalamu. Nah ini karena ini adalah suhud, ya, itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Firman Allah yang tidak dalam Al-Quran itu ada di suhud. Makanya kalimatnya juga yang mungkin ada dalam Al-Quran, tapi ini wahyu, ya. Man adada kalamu, barang siapa yang menghitung-hitung kalamnya, ucapannya, min amalihi, dari dibandingkan dengan amalnya, ya, kila kalamu, maka akan sedikit ucapan, ya, illa bima yani, dan dia tidak mau, ya, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa huwa khasun bil kalam, ini khusus untuk ucapan. Jadi Bapak Ibu yang sekalian, jangan kita berucap kalimat-kalimat yang maaf, yang tidak bermanfaat. Makanya orang-orang yang statusnya memiliki status yang baik itu bagus, ya, pencerahan, edukasi, pendidikan dan sebagainya, dan kita menginformasikan informasi yang akurat, sah-sah saja, asal jangan maaf sesuatu yang tidak, ya, membuat orang itu terluka, atau sesuatu yang kita buat orang itu terluka. Makanya orang-orang zaman dahulu, terutama dua nabi ini, ya, ucapannya singkat, tidak banyak-banyak. Makanya kalau Bapak Ibu ceramah, dari ceramah belajar kuat. Kenapa? Karena boring, ya. Karena kita harus, ya, minimal antara jeda kita untuk istirahat itu ada, dan sampai terlalu lama, ya, ceramah. Karena orang-orang yang di kota nggak pantas ceramah, yang di luar kota, ya, biasanya sampai malam 4 jam ceramahnya, masuk ke kota nggak pas, nggak matching. Kita di kota biasanya butuh waktunya singkat, padat, singkat, dapat ilmu di luar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimahullah. Nah, dari hadis ini, ya, kita bisa menyimpulkan, jadi orang yang bisa menjadikan seorang itu bertambah keimanannya, bahkan bisa kualitas Islamnya bertambah, ya, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat dia tinggalkan, ya. Bahkan di kitab ini disebutkan, ya, awalun man yadkhulu alaikum rasulun min ahli jannah. Rasul pernah menyampaikan nanti ada seseorang, ya, akan masuk di hadapan kalian, seorang laki-laki yang masuk surga, ya. Kemudian pada orang Abdullah bin Salam, maka datanglah satu orang namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, kepada Abdullah bin Salam. Faqama ilaihi nasun wa akhbiruhu. Kemudian berilah seluruh para sahabat senior, ya, dia melihat Abdullah bin Salam yang tadi yang disebut-sebut yang itu akan datang, ahlul jannah akan datang, ahlul jannah akan datang. Maka seluruh para sahabat senior itu berdiri. Siapa gerangan orang itu? Masuklah Abdullah bin Salam. Waqalu, maka mereka berucap, akhbirna bi ausiki amaluka fi nafsi. Ya, berikan kabar kepadaku, kepada kami, yang membuat aku yakin engkau beramal dan dalam dirimu apa amal yang terbaik yang engkau lakukan. Kemudian Abdullah bin Salam menjawab, ini amali, ya, la dha'ifu, sesungguhnya amalku sangat lemah. Tawaduknya sangat lemah. Lalu dia mengatakan, ausiku ma'arjuna bi arjulihi salamat suduri. Ya, yang pertama aku meyakini dan berharap, ya, sesuatu yang aku amalkan itu bisa menyelamatkan hati. Nyata yang harus dibersihkan itu bukan anggota tubuh saja, tapi yang penting hati, sudur, ya. Sudur itu dada kita, yang di dalamnya ada jantung, ada hati, ya. Hati ini yang merubah kelakuan kita. Hati ini yang membuat kita jauh dengan Allah. Hati ini yang membuat kita dekat dengan Allah. Maka yang pertama yang Abdullah bin Salam menjawabnya adalah hati. Bagaimana caranya membersihkan hati? Tidak ada sesuatu obat yang bisa membersihkan hati kecuali zikrullah. La ilaha illallah. Orang yang terus jawab kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca selawat dalam hati, Allahu.
atau orang-orang yang ma'rifatullah, dia sibuk hatinya menyebutkan nama Allah. Dia sibuk menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hari yang kita injakkan ini, yang mengangkat hari ini apa Pak? Hari Sabtu, hari Minggu, hari Ahad. Ya, hari Ahad ini akan mati Bapak ini. Ya, tanggal berapa? Tanggal 8 Oktober hari Ahad 2023 mati hari ini. Tidak kembali lagi. Nanti ada besok akhir, ya beda lagi hatinya. Maka setiap hari itu akan mati terus mati. Nanti titiknya kiamat kubur. Jadi hari yang kita nikmati ini akan mati Bapak Ibu. Maka hari yang kita nikmati jangan sampai digunakan sesuatu yang tidak baik. Gunakan sesuatu yang baik. Maka orang-orang salafus saleh ahli ma'rifah, dia sibuk dengan hatinya. Dia sibuk dengan hatinya. Ketika Bapak masuk ke saya pernah sampaikan hadisnya seperti Muslim. Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apa bacaan salam kepada Rasulullah? Assalamualaikum. Enggak. Dalam tafsir Al-Zilani pada seorang surah jilid kedua, ketika menafsirkan surat Al-Ahzab di mana ternyata ucapan salam kepada Nabi Muhammad seperti ucapan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan berarti kita salawat, Bapak Ibu. Kita salam kepada Rasul itu jangan sampai selawat banyak, tapi salamnya tidak banyak. Taknya salam yang pertama ketika masuk masjid yang assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang dibacakan. Setiap masuk masjid kita ucapkan itu. Yang biasakan ketika Bapak Ibu mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu akan viral di Rasulullah SAW. Kalau Bapak banyak sholawat kepada Nabi Rasul, merayakan Maulid Nabi, Bapak akan viral di pendudukan. Kita mau ingin viralnya di dunia, salah. Viralnya di akhirat. Nah, siapa yang membuat orang itu bisa viral? Tingkah laku kita, ucapan kita. Makanya kalau Bapak Ibu rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sholawat, rajin berzikir, nanti viral. Apalagi ucapin salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimanillah, diridhoi Allah, Masjid Ar-Rahmat yang mengharapkan ridho Allah dan rahmat Allah azza wa jalla wahda. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi, kalau kita sudah merenungkan hadis yang singkat ini, ternyata orang yang masuk surga kata Rasul sallallahu Abdullah bin Salam ini cirinya dia itu pertama kalau dulu yang ditampakkan, saya mah udah biasa-biasa kayak mau bisa dia ayat, ya. Nah, kalau disodorkan itu harus dijaga hatinya, ya. Kemudian biasanya watarku mala yakni, akhir watarku mala yakni, ya. Biil yakni, dan aku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tempat yang tidak bermanfaat ditinggalkan, ucapan yang tidak bermanfaat ditinggalkan, komunitas yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Itu Abdullah bin Salam yang dijamin masuk surga, diucapkan oleh Rasulullah di kota Madinah, dilihat oleh penduduk ahlul jannah, salah satunya sahabat-sahabat semua. Ternyata kuncinya 3. Hiji tawadu, 2 ngajaga hati, bersihan hati, tinggalkan sesuatu yang tidak. Ya masyarakat kaum muslimin rahimahullah, wa qala Syafi'i rahimallahu taala radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i dalam kitab ini bisa menyampaikan salah satu tazidu fil aql. Ada 3 hal yang akan bertambah akalnya. Akal itu kalau namanya manjangan, sangat manjangan. Akal itu kalau gede, udah akal itu kecil. Kalau di HP itu mau RAM lah, ya. RAM kita berapa giga, ya. Kemudian berapa kekuatannya, menampung file-file yang banyak. Kita itu giganya lebih hebat daripada giga yang diciptakan oleh manusia. Giga kita tanpa batas, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah nggak merenungkan ketika TK? Waktu lagi TK itu udah puluhan tahun tapi tersimpan memori. Bapak pernah mendengarkan
lantunan Ustadz almarhum ya Ustadz Adi misalnya, ini pernah ya yang saya dengar itu surat Al-Imran ayat terakhir itu. Rabbana atina fid ladunka rahmatan, itu terngiang. Beliau itu bacanya itu yang dia dibiasakan ya. Ada kenangan-kenangan beliau. Rajin majelis taklim walaupun dia berilmu ya. Terutama Pak Odi rajinnya. Orang yang pertama mengajak pengajian Darussalam itu Pak Odi, yang pertama mengajak saya, kedua saya terus ya. Itu mengajak kebaikan itu bagus. Jangan mengajak keburukan. Makanya Bapak Ibu saya muliakan, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan 3 hal yang membuat akal itu bertambah. Yang pertama, majalisul ulama, duduk dengan para ulama. Mun kurang teu berilmu dengan ulama itu kenal. Mun tak kenal aku ningalikeun wajahna. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi beruntung Bapak Ibu ya, ketika besok ada pengumuman masih diberikan usia panjang, Ibu hadirin maulid Nabi. Ya. Habib Munzir itu pernah rahimahullah ta'ala ya, almarhum, dia pernah mengatakan ya, ternyata dia bermimpi dengan bertemu dengan Rasulullah ketika mengumpulkan 10.000 manusia di mana? Kalau masa 10.000 atau 100.000 walau besar ya, 10.000 kalau nggak salah. Dan dia bermimpi, ya Rasulullah, apakah acara ini engkau bahagia? Aku bahagia. Wahai Munzir, ini Habib Munzir itu muridnya Habib Umar. Beliau ketika mengadakan maulid Nabi, ya sejenak dia bermimpi. Aku didatangi Rasul. Aku bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah acara maulid ini membuat engkau bahagia? Beliau bilang, aku bahagia. Wahai Munzir, di antara ribuan manusia, siapakah yang kau kagumi di antara ribuan manusia yang aku kumpulkan? Ucapkan salam kepada orang-orang yang menyiapkan karpet, ngapain karpet. Dia itu tidak terlihat, dia itu tidak kelihatan pirabo ini, tapi dia adalah orang yang hebat. Ucapkan salamku kepada aku. Jadi Bapak Ibu yang saya lihat, orang yang dulu salawatan, ya ternyata terkalahkan dengan orang-orang yang adabnya bagus. Itu ulama besar Habib Munzir ketika di Rasulullah, ternyata Rasul kagum. Kekagumannya bukan keilmuan seseorang, kekagumannya adalah adab yang ditonjol. Buat apa ilmu tanpa adab? Buat apa kita punya ilmu tapi tidak beradab? Bagusnya ngaji, adab dengan ilmu. Kalau ada dengan ilmu itu ada sinkron, maka ada sebuah kekuatan besar keimanannya. Apapun yang ada dalam ujian kehidupannya dia kuat. Apapun ujian dalam negaranya dia kuat. Dia memiliki semua kekuatan itu, yaitu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi yang pertama supaya akal kita meningkat, pertama majalisatul ulama. Ya, datangi majelis ulama, majelis taklim, ya, wa majelis sholihin, ya, duduk dengan orang-orang saleh, ikutin bagian dari orang saleh. Beruntung ada orang yang pertama masuk ke masjid ini ikut majelis taklim, beruntung. Kenapa? Dia akan terikat imannya. Diri abdi terus karena apa? Bapak Ibu, turunan abdi. Kenapa? Karena itu kenal dengan saya. Oh, Ustaz Ari itu pernah menyampaikan kebaikan, tolong ya Allah, cabut dia dari neraka ke surga ya Allah. Itu bisa terjadi, ya. Apalagi guru kita. Kalau kita punya guru musik, guru yang mengajarkan kita, mereka akan melihat anak-anaknya, lihat murid-muridnya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, selain kita beradab kepada orang tua, bertambah kesolehan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Alhamdulillah, itu terakhir dari sarannya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya ada 5. Yang pertama ya, mensibukkan perkara mulia. Ya, kalau kita masih diberi waktu usia, waktu luang, waktu tempat, ya Allah, sibukkan perkara-perkara yang mulia dan menjadi perkara yang hina dan rendah. Yang kedua adalah pendidikan bagi diri dan perawatannya dengan meningkat apa-apa yang tidak bermanfaat. Yang ketiga
anjuran untuk memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang manfaat pada diri sendiri bagi dunia maupun akhirat. Dan yang keempat, ya, menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak manfaat adalah kesia-siaan. Jadi Bapak Ibu sibukkan tentang dunia, tentang sesuatu yang tidak manfaat, sia-sia. Kemudian yang kelima, ikut campur dalam sesuatu yang bukan urusannya, itu akan mengakibatkan kepada perpecahan, bahkan ada pertikaian di antara mereka. Rasulullah SAW mencapai dakwah yang hebat. Baik, Rasul itu pencapaian atau pendakwah yang paling hebat, sampai diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 97 sampai terakhir ayat 99 tentang kebaktian Rasulullah. Tetapi Rasulullah besar. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad na'lamu annaka walaqad na'lamu walaqad na'lamu annaka walaqad dan demi sesungguhnya na'lamu kami mengetahui kata Allah annaka sesungguhnya engkau itu yadikus sadruka sangat sempit dada. Artinya Bapak Ibu, Rasul itu sedih melihat umatnya tidak mau menerima kebenaran. Bima yaquluna, dengan apa yang mereka katakan. Pertama sihir, pertama dongeng-dongeng. Rasul itu zaman Rasul dan setelah Rasul jadi Nabi yang terakhir, kemudian Rasul wafat, banyak yang benci kepada Rasul. Bahkan ada yang mengaku Nabi. Apakah Rasul membunuhnya? Tidak, Bapak. Rasul hanya berdoa, mudah-mudahan keturunannya itu akan jadi amjad. Sependek yang saya pahami dalam sirah Nabawiyah, tidak ada kalimat Rasul pernah membunuh manusia. Cari Bapak Ibu, cari dalil atau referensi yang akurat tentang Rasul pernah membunuh orang. Pasti Bapak Ibu tidak akan menemukan. Bu, siapa yang membunuh Hamzah? Bapak Ibu tahu kan siapa Hamzah? Hamzah itu paman Rasul singanya Mekah, dibunuh oleh manusia, 2 manusia. Ada yang tahu siapa yang membunuhnya? Paman Rasul itu dibunuh sadis. Tidak ada manusia yang paling sadis kecuali membunuh Hamzah. Yang pertama yaitu Hindun itu benci, ya. Yang kedua siapa? Wasi, yang membunuh Hamzah lalu merobek tubuhnya, diambil akhirnya dimakan. Apakah Rasul membalasnya? Sedangkan 2 orang ini yang membunuh Hamzah itu, yang membuat Rasul sakit hati dan dia masuk Islam, Rasul bahagia dengan masuk Islam keluarga itu. Tapi Rasul mengatakan, aku juga manusia. Engkau aku maafkan, tapi engkau jangan ada di depan mata. Artinya Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasul tidak bisa membalas dengan sesuatu yang menyakitkan melebihi apa yang mereka lakukan, tapi memaafkan. Tidak ada dalil yang belum saya temukan, tidak ada Rasul membunuh orang. Apakah Rasul ngomong? Tidak. Rasul menangis sambil berdoa. Lalu menemui sahabatnya. Jadi tidak ada sejarah Rasul membunuh manusia. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 107 kalau tidak salah. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai penebar rahmat di jagat raya ini. Di jagat raya ini. Kalau ada seorang nabi seperti Nabi membunuh manusia, aduh ya. Tapi memang tidak ada dalilnya Rasul itu membunuh orang, Bapak Ibu. Makanya sebut rahmatan lil alamin. Kemudian Allah menyampaikan bima yaqulu, maka orang-orang yang benci akan berkata sesuatu yang buruk kepada Rasul. Apa solusinya? Fasabbih bihamdika, fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah, sucikanlah engkau bihamdika dengan memuji Tuhanmu, wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau orang-orang yang sujud, orang-orang yang melakukan sholat yang 5 waktu, orang-orang yang sujud kepada Allah. Wa'bud rabbaka, dan sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin. Di ujung Al-Hajr itu nanti akan datang sebuah keyakinan. Apa keyakinannya? Itu dalam seluruh tafsir dikategorikan al-mu'minah.
kematian waktu, kematian masa, kematian generasi, kematian pemimpin, kematian ilmu, dan kematian jiwa. Makanya Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita masih diberikan jatah usia, ruang dan waktu, maka pergunakanlah waktu yang singkat ini dengan yang baik. Salah satunya mengamalkan hadis 12 dalam kitab Arba'in An-Nawawi, ma min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yaitu merupakan tanda dari Islam seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Maka ayat 1 menit ini yang pertama. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa Rasul tidak pernah membunuh, tapi memaafkan. Kemana kalau yang ada sebagian menetapkan yang menegakkan hukum Islam, yang kayak mencuri tangannya dipotong, kayak begitu Pak Ustadz? Nah, ini ya. Dalam Islam itu ada hukum, ya, hukum kisos. Kalau misalkan ada orang yang membunuh maka harus dibunuh lagi. Maka Rasul itu tidak membunuh, cuma ada aturan yang ketika orang itu membunuh maka harus dibunuh. Maka yang membunuhnya itu al-qadjo itu kan kelihatan wajahnya, ya. Itu ada hukum kisos itu dalam Al-Quran. Dan ketika mencuri dipotong tangannya, itu aturan juga ada. Cuma di negara kita, karena negara kita itu bukan syariat Islam, tapi ruhnya Islam ada di negara kita, maka secara otomatis ya hukum kisos di negara kita tidak dilakukan. Sebenarnya kalau dilakukan tidak ada yang mencuri. Sebenarnya kalau dilakukan tidak ada yang membunuh. Itu solusi sebenarnya. Cuma untuk menegakkan hukum itu sulit ya menerimanya. Kenapa? Karena ketika ada orang yang nyolong atau mencurinya orang Nasrani, kalau dibunuh dan bentrok akhirnya karena hukuman Islam itu. Kan negara kita itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bahasanya berbeda-beda, sehingga ketika ditegakkan hukum Islam yang satu ini, ya, yang satu ini mungkin sulit untuk ditegakkan. Ya. Yang kedua, perzinahan. Perzinahan juga kalau misalkan berzina, ya, musuh dengan musuh, zina musuh itu orang yang sudah menikah dengan orang yang menikah, laki-laki sudah menikah, kemudian perempuannya sudah menikah, itu al-kaba'ir, itu dosa besar, maka harus dibunuh. Caranya gimana? Caranya dia dimasukkan ke liang lahat sampai kelihatan wajahnya, dilemparkan oleh seluruh yang ada di dalam itu sampai mati, berhenti, ya, dihapus dosa-dosanya. Apakah akan terjadi di negara kita? Tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya karena ya tidak 100% hukuman Islam ada di negara kita. Jangankan itu, orang yang mencuri triliunan uang itu kan hanya berapa tahun disogok keluar, ya. Sedangkan yang mencuri senam, mencuri apa ya itu sampai berapa puluh tahun ya dipenjarakan. Nah, itulah kekurangan negara kita. Tidak ada negara yang sempurna. Yang sempurna Allah Azza wa Jalla dalam hukum-hukumnya. Maka apa yang harus kita pahami dengan kejadian ini? Ya, kita carilah cari aman, jangan mencuri, jangan berzina. Ya, kalau misalkan kita terlanjur mencuri, bertobatlah kepada Allah karena seluruh dosa yang kita lakukan, jangankan satu dosa. Ya, menutupi jagat raya dosa yang kita lakukan, Allah mudah menghapusnya. Jadi jangan pesimis. Saya mau udah yakin masuk surga, kalau sana nggak sholat, nggak macam apa, nggak sama. Kenapa? Karena Allah menerima taubat. Innallaha yuhibbuna tawwabina wa yuhibbuna mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang rajin sholat, yang rajin bertobat. Makanya banyak bertobat. Insya Allah diterima apanya? Taubat. Jamaah sekalian, bagus pertanyaannya. Kesimpulannya itu ranahnya ranah pengadilan, ya, pengadilan. Tapi bagusnya ya membunuh. Tapi Rasul tidak pernah membunuh. Jangankan membunuh, Rasul tidak pernah masuk dia menguburkan orang yang meninggal dunia masuk ke liang lahat. Rasul tidak. Cari dalilnya. Rasul pernah masuk ke liang lahat. Rasul hanya di depan, di atas saja. Ucapannya ada, tapi ketika itu ada yang melaksanakannya, prakteknya oleh para sahabat.
Jadi ada hadis yang ucapan tapi tidak dilakukan oleh Rasul, tapi itu juga sunnah, seperti yaitu puasa apa? Puasa soalnya nah, perbedaannya itu sama sembilan 10-nya ya. Nah, itu membedakan. Wallahu a'lam bishawab. Hapunten bila aya dosa, perkataan yang salah, untuk kata yang salah atau ya menjadi kita yang salah, mudah Allah mengampuni kita. Tidak ada sesuatu yang memanipulasi, tetapi saya ingin menyampaikan pemahaman yang saya pahami. Intinya, mari kita tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik ucapan, perbuatan, komunitas yang tidak bermanfaat. Carilah komunitas yang membuat kita bertambah keimanan. Bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama radawna wa صغارا. اللهم يا قضي الحاجات اللهم يا